Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Parawana. Saya dari kelas Hukum Keluarga 2A dengan NIM 122301006. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Politik Hukum Islam. Happy watching. Yang pertama itu adalah materi tentang pemikiran Hasbi Asyidiki. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan sedikit profil dari Tengku Muhammad Hasbi Asyidiki ini. Nah, Tengku Muhammad Hasbi Asyidiki ini atau dikenal juga dengan nama Hasbi Asyidiki lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lausmawe, tepatnya di Aceh Utara. Nah, Hasbi ini adalah keturunan ke-37 Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dalam silsilahnya. Hasbi menambahkan marga As-Siddiq itu dikarenakan Abu Bakar adalah kakek moyangnya Hasbi Asyidiki. Nah, Hasbi Asyidiki ini juga adalah seorang otodidak. Dia menempuh pendidikan dari dayah ke dayah serta hanya menghabiskan 1,5 tahun di bangku sekolah Al-Irsyad. Meskipun memiliki basis pendidikan formal yang terbatas, dia terbukti sebagai seorang pemikir yang mumpuni. Kemampuan intelektualnya diakui di dunia internasional. Nah, pemikiran-pemikiran Islam yang dikemukakan oleh Hasbi ini adalah yang pertama itu sholat 2 rakaat pada Jumat. Nah, menurut Hasbi wajib untuk sholat berjamaah 2 rakaat di hari Jumat, tidak boleh 4 atau lebih. Nah, jika seandainya sholat itu tertinggal atau tidak ikut sholat Jumat pada saat itu, nah itu wajib diganti di waktu itu, boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Yang kedua itu dalam persoalan zakat. Nah, menurut Hasbi ini tidak hanya orang Islam yang harus membayar zakat, tetapi juga orang non-Muslim. Itu tuh sebagai kompensasi pemerintah atas kesejahteraan rakyatnya. Nah, yang ketiga itu pemikirannya tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Nah, bagi laki-laki atau perempuan itu wajib potong tangan jika ia ketahuan mencuri. Nah, tapi jika dia melakukannya baru sekali atau 2 kali, itu bisa dimaafkan, bisa diberi hukuman yang lain. Nah, seandainya itu sudah berkali-kali dilakukan, maka harus dipotong tangannya. Nah, yang terakhir itu ada pemikirannya tentang zina. Jadi, menurutnya jika ada orang yang laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, maka itu wajib dicambuk 100 kali. Materi yang kedua itu tentang pokok pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit biografi tentang Yusuf Al-Qaradawi. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini dikenal sebagai salah satu ulama Islam terkemuka di dunia. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926 di Mesir bagian barat. Nah, Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama dan intelektual muslim yang dikenal luas oleh dunia Islam. Nah, beliau ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum Islam. Nah, karya-karya beliau itu meliputi bidang fikih, juga ada bidang dalam bidang ekonomi Islam, akidah Islam dan akhlak, dan masih banyak lainnya. Nah, pokok pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini meliputi yang pertama itu Qaradawi mengemukakan konsep-konsep tentang ekonomi Islam. Nah, seperti zakat dan mudharabah. Nah, juga beliau juga berpendapat tentang gender dan keluarga. Nah, Qaradawi ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam Islam. Nah, namun ia juga menekan peran penting keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai Islam dan menekankan peran penting keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Nah, yang ketiga itu ada demokrasi. Nah, demokrasi itu Qaradawi itu mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir ada jihad. Nah, Qaradawi menginterpretasikan jihad sebagai perjuangan dalam rangka membela diri dari hak-hak
umat muslim. Materi selanjutnya membahas tentang pokok pemikiran Hazairin. Nah, Hazairin merupakan tokoh sarjana hukum di Indonesia yang membangun semangat baru bagi pembaharuan hukum di Indonesia, terkhusus dalam hukum Islam. Nah, Hazairin bernama lengkap Hazairin Alamsyah Harahap, adalah putra sematawayang yang lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pokok pemikiran menurut Hazairin itu ada 4, yaitu legislasi hukum Islam di Indonesia, yang kedua ada metodologi pembaharuan hukum, yang ketiga ada pembaharuan hukum Islam, dan yang keempat ada hukum kewarisan. Materi selanjutnya itu mengenai Kiai Haji Alyafi dan Sahal Mahfuz. Nah, Kiai Sahal Mahfuz dilahirkan di Pati, Jawa Tengah, tepatnya pada 17 Desember 1937. Hampir sebagian besar hidupnya ia jalani di pesantren, mulai dari belajar, mengajar, serta mengembangkan ilmunya. Kiai Sahal merupakan seorang intelektual sekaligus aktivis yang mengangkat pemberdayaan masyarakat. Nah, sedangkan Kiai Haji Alyafi dilahirkan dari pasangan orang tua Muhammad Yafi dan Mekaya pada 1 September tahun 1926 di Pulau Sulawesi, tepatnya di Danggola, Sulawesi Tengah. Alyafi dikenal sebagai pribadi yang berkemauan keras, tekun, serta pantang menyerah. Ia merupakan cucu dari salah satu ulama masyhur di Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Masjid Al-Haram Mekah, yaitu Syekh Abdul Hafiz. Dalam bidang fikih terkait kehidupan sosial, Alyafi ini memiliki pokok pemikiran tentang fardu kifayah, yaitu yang mana ini adalah salah satu hukum taklifi yang para ulama kategorikan dalam 5 hukum, itu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, ulama fikih pun membaginya menjadi 2 bagian, yaitu wajib dan fardu kifayah. Yang kedua itu pemikiran Alyafi tentang pengelolaan zakat. Yang ketiga ada lingkungan hidup. Terus juga Alyafi berpendapat mengenai pakaian. Nah, menurutnya pakaian juga merupakan sesuatu pembeda antara manusia dengan binatang, karena manusia menggunakan pakaian untuk menutupi auratnya, sedangkan binatang itu tidak. Nah, pokok pemikiran Sahal Mahfuz ini menurut Sahal Mahfuz, fikih sosial diberlakukan secara absolut, mutlak dan kaku, tidak ada kompromi terhadap permasalahan. Yang kedua itu fikih diberlakukan secara dinamis dalam merespon permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Materi selanjutnya itu membahas tentang pokok pemikiran Munawir Syadzali. Nah, Munawir Syadzali ini lahir di Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, tanggal 7 November 1925. Munawir Syadzali merupakan seorang tokoh intelektual muslim di Indonesia. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Kementerian Agama. Gagasan beliau tentang hukum Islam sangatlah menarik. Namun di samping itu gagasannya yang progresif dan cemerlang itu tak banyak dikenal orang. Nah, pokok pemikiran dari Munawir Syadzali ini yaitu yang pertama, beliau berpendapat tentang agama dan negara dalam konteks keindonesiaan. Yang kedua, beliau bergagasan tentang reaktualisasi dalam hukum Islam. Nah, maksud Munawir tentang reaktualisasi ini adalah perbuatan atau proses mengaktualisasikan kembali yang bermakna atau yang bisa dibilang melakukan sebuah kegiatan pembaharuan untuk menyegarkan kembali atas sebuah nilai yang nantinya nilai itu dapat melakukan penyesuaian dengan ragam perubahan yang ada. Materi selanjutnya itu tentang pokok pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh Islam paling terkenal.
Di Mesir, dia dianggap sebagai seorang pembaharu Islam terkenal dan intelektual patriotik dan dianggap oleh para akademisi dunia muslim dan barat sebagai contoh modernis Islam. Pokok pemikiran Abduh tentang hukum didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu menggunakan Al-Quran sebagai landasan syariat, menentang taklid, dan menerapkan serta memahami ayat-ayat Al-Quran. Baginya syarat itu terdapat 2 macam. Yang pertama itu qot'i, yang kedua itu zoni. Qot'i itu pasti dan zoni itu tidak pasti. Nah, hukum syariat pertama harus untuk tiap muslim mengetahui serta mengamalkan tanpa interpretasi, sebab jelas hukumnya dan sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebaliknya, hukum syariat jenis kedua tiba dengan penetapan yang tidak tentu. Jenis hukum yang tidak tentu inilah yang bagi Abduh menjadi lapangan ijtihad bagi para mujtahid. Dengan demikian, berbeda pendapat merupakan suatu kewajaran dan merupakan tabiat manusia. Materi selanjutnya itu tentang pokok pemikiran Ibrahim Husain. Ibrahim Husain dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Beliau adalah putra ke-8 dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Husain, seorang ulama dan saudagar kaya. Sedangkan ibunya bernama Siti Awiyah, itu anak bangsawan dari kerajaan Salebar, tepatnya di Bengkulu. Nah, pokok pemikiran Ibrahim Husain itu ada 4, yaitu yang pertama, memasyaratkan pendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Nah, yang kedua, menggalakkan pengkajian di dalam bidang usul fikih, fikih muqaranah, siasat syariat, dan hikmah tasyri'. Yang ketiga itu menggalakkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tidak harus terikat dengan salah satu mazhab. Yang keempat, mengembangkan toleransi dalam bermazhab dengan mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.